Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan belajar Islam dari dasar, belajar dasar-dasar yakni Islam. Kita sedang berbicara tentang al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah sedikit menyimak bagaimana kita memahami Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an satu di antara kitab yang Allah turunkan bersama dengan kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Tetapi ada hal-hal yang spesifik berkaitan dengan iman kepada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, mengimani Al-Qur'an itu adalah diantaranya mengimani bahwa Al-Qur'an satu-satunya kitab yang tidak mengalami tabdil, ini perubahan atau tahrif, penyimpangan, atau taghayyur, yaitu perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kitab ini dijanjikan Allah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Allah tidak memberikan jaminan penjagaan kitab-kitab sebelumnya diserahkan kepada para ulamanya, sehingga ketika para ulamanya rusak, maka rusaklah kitab itu. Al-Quran berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berkaitan dengan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikr itu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Bapak sekalian, penjagaan Al-Quran meliputi dua hal, yaitu penjagaan yang berkaitan dengan lafzan wa ma'nan. Penjagaan meliputi lafadznya dan maknanya. Al-Quranul Karim dijaga Allah secara lafaz, dan di antara bentuk penjagaan Allah secara lafaz ini adalah Allah selalu lahirkan di tengah-tengah kehidupan ini orang-orang yang mereka memiliki perhatian untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga di dunia ini ada jutaan orang yang mereka hafal Al-Quran. Sehingga apabila kita mendatangkan orang dari belahan bumi barat, belahan bumi timur, dari wilayah utara, wilayah selatan, kita temukan untuk mereka melafadzkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan lafaz Al-Quran yang semenjak zaman dulu sampai sekarang terus ini terjaga. Tidak ada perbedaan di antara yang mereka. Ini termasuk bagian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini kitab yang dihafalkan semisal Al-Qur'anul Karim. Kitab apapun bisa dicari. Mana ada kitab yang semudah dihafalkan seperti Al-Qur'an? Mana ada kitab yang dihafalkan manusia sebagaimana manusia menghafalkan Al-Quran? Maka tidak akan kita dapatkan. Yang kedua, Allah menjaga Al-Quran dari sisi maknanya. Jadi makna-makna Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga terpelihara.
Itu hakikat makna Quran terpelihara sampai hari nanti Allah mencabut Al-Quran dari muka bumi. Dan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap makna-makna Al-Quran, Allah senantiasa melahirkan di tengah-tengah kehidupan ini para ulama yang mereka senantiasa betul-betul memiliki perhatian besar kepada agama ini, menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya dan membantah kebatilan dengan bantahan-bantahan yang sangat memuaskan. Dan inilah yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu risalah ini akan setiap zaman dipanggul, dibawa oleh orang-orang adilnya, ini para ulama. Yang para ulama ini, mereka selain menerangkan hakikat kebenaran, para ulama ini juga mereka menolak segala sikap ekstrimnya ahlul ghulu, orang-orang yang mereka bersikap ghulu dalam agama. Bapak sekalian, satu di antara kelompok yang akan merusak Islam adalah orang-orang mereka bersikap ekstrim, sikap hulu, sikap berlebih-lebihan. Dan ini akan bermunculan di setiap zaman dan selalu akan tolak, dibantah oleh para ulama. Seperti sikap ekstrem yang terjadi di zaman sahabat adalah munculnya orang-orang Khawarij yang pemikiran sikap ekstrem mereka bersama dengan Masya Allah luar biasa ibadahnya, tapi mereka memiliki pemikiran yang menyimpang. Di antaranya pengkafiran kepada kaum muslimin, bahkan sampai mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pemikiran-pemikiran Khawarij ini senantiasa telah dibantah oleh para ulama di zaman ke zaman. Wa intihalal mubtilin, dan para ulama yang akan membongkar berbagai macam kedustaannya ahlul batil. Di antara yang akan berusaha untuk merusak agama ini adalah orang-orang yang mereka berusaha untuk menyusupkan kebatilan-kebatilan dalam agama. Sejarah mencatat orang-orang zindiq itu munafik berat, munafik parah. Mereka membuat riwayat-riwayat palsu yang tidak hanya 10-20, ribuan, bahkan puluhan ribu riwayat palsu yang mereka buat. Dan para ulama, jihadnya para ulama, bagaimana mereka betul-betul memisahkan riwayat-riwayat yang mereka sebarkan itu, sehingga para ulama memiliki perhatian besar dalam masalah periwayatan hadis. Di antaranya dengan terpeliharanya ilmu sanad, yang ini akan betul-betul akan bisa memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', yang palsu. Sehingga kata para salaf kita, laula isnad laqalan nas ini sya'a masya'a. Seandainya bukan dengan sanad, maka manusia akan mengatakan semaunya apa yang mereka inginkan. Bagaimana kita bisa membantah orang yang mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk betul-betul memastikan ini perkataan Nabi, maka ditelusur sanadnya. Siapa yang membawakan perkataan ini? Lalu setiap orang akan diteliti satu persatu. Ini jihad yang sangat besar, sehingga kita sekarang bisa menikmati mana riwayat yang para ulama telah kumpulkan sebagai riwayat yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', yang palsu. Ini sebuah anugerah yang sangat besar. Tidak ada di dunia ini ilmu yang memperhatikan sanad kecuali Islam. Ini menunjukkan bagian pada pemeliharaan Allah terhadap agama ini. Wa ta'wilal jahilin, dan para ulama yang akan membantah takwilnya, penafsiran orang-orang yang bodoh. Banyaknya orang-orang yang bodoh tentang agama, bicara agama, telah Nabi ingatkan pada kita, ya'ti ala nasi sanawatul khadda'at, akan datang
tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Apa yang dimaksudkan dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipuan itu? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fi shadiq. Orang-orang yang ini pendusta dianggap jujur, orang-orang yang jujur dianggap pendusta. Fenomena kenyataan kehidupan seperti ini sangat banyak kita saksikan di tengah-tengah kehidupan, baik urusan dunia termasuk urusan agama. Berapa banyak pembawa berita-berita dusta, penyampai agama yang menyampaikan kabar-kabar dusta dianggap jujur, dianggap benar, sedangkan para ulama yang betul-betul jujur menyampaikan agama dianggap dusta. Tukang dobos, tukang menyampaikan mimpi-mimpi, tukang menyampaikan khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng palsu, maka bagaimana mereka dianggap ulama, dianggap wali, dianggap Masya Allah, disobyo-sobyo, disembah-sembah, dimulia-muliakan. Tetapi para ulama yang betul-betul menyampaikan hakikat agama, ayat Al-Quran, hadis Nabi dengan sangat ketat, maka dianggap sebagai pendusta. Wa yuhawwanu fiyal amin wa yu'ammanu fiyal khail. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap amanah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Berapa banyak pengkhianat-pengkhianat yang diserahi amanah-amanah padahal mereka pengkhianat. Berapa banyak orang yang amanah mereka tersingkir dari lingkungan karena mereka adalah orang yang amanah, dianggap pengkhianat di dunia para pengkhianat. Orang yang amanah dianggap pengkhianat di dunia pengkhianat, sehingga orang amanah justru mereka terdepak, tersingkir. Dalam urusan agama para pengkhianat sangat banyak. Ketika orang telah sangat berkepentingan dengan ambisi dunia, sering menjadi pengkhianat agama, sehingga agama dijual dengan murah, berkhianat dengan amanah ilmiah tentang agama itu. Dan wayantiqu fiha arwaibidah, akan tampil berbicara tentang agama arwaibidah. Wa marwaibidah ya Rasulullah, siapa itu yang dimaksudkan dengan arwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah, orang-orang yang mereka bodoh tentang agama, bicara perkara penting tentang urusan agama ini. Alangkah sangat banyaknya di zaman kita orang-orang mereka bodoh tentang hakikat agama, bicara tentang agama, pelawak, dalang, budayawan, kemudian orang yang bahkan nggak tahu agama, ini tidak belajar agama, tapi bicara agama pras kendel banget, sehingga seakan-akan dia ahlinya dalam perkara agama. Ini adalah ruwaibidah, dan ini pengaco di dalam urusannya ini agama. Bapak sekalian, maka setiap zaman akan tampil ulama yang senantiasa terus menegakkan kebenaran, tidak peduli dengan orang-orang yang mereka ingin menyelisih dan menghinakannya. Yang Nabi katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Senantiasa di tengah-tengah kehidupan ini akan ada sekelompok orang yang mereka dhahirina 'alal haq, senantiasa nampak di atas kebenaran, mereka eksis di atas kebenaran, dan tidak membahayakan mereka orang yang ingin menghinakannya dan menyelisihinya. Para penentangnya, para musuhnya, banyaknya orang yang memusuhi dan menentang, maka tidak membuat mereka bergeming untuk senantiasa tegak berdiri di atas ini al-haq. Ini termasuk di antara penjagaan Allah terhadap agama ini. Sehingga Allah pula katakan di ayat yang lainnya, jaminan Allah tentang agama ini, wa innahu lakitabun aziz, sungguh Al-Quran itu kitab yang aziz, kitab yang perkasa, yang kokoh,
yang hebat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang kebatilan tidak bisa menembus kitab ini baik dari arah depan, arah belakang, maka kebatilan akan senantiasa kandas. Ini upaya untuk memalsukan kitab yang mulia ini, upaya untuk itu menyusupkan kebatilan dari kitab yang mulia ini, sehingga dikatakan kitab yang aziz. Aziz itu perkasa, kokoh, hebat, nggak ada yang bisa melemahkannya. Quran kitab yang aziz. Tidak ada orang mereka sanggup membuat yang semisal Quran, bahkan 10 surat yang semisal Quran, bahkan 1 surat yang semisal Quran. Allah sudah pastikan yaitu tidak ada yang sanggup untuk menyambut tantangan Allah tersebut. Maka Allah katakan, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau kalian memang tidak bisa, dan kata Allah walan taf'alu, pasti selamanya tidak akan bisa membuat yang setanding dengan Quran walaupun 1 surat saja. Fattaqun nar, sudahlah, nyerahlah kepada Allah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Sehingga akidah kita tentang Quran, Bapak sekalian, yang Quran diawali dari Fatihah sampai An-Nas, maka Quran ini tidak akan pernah ada yang sanggup untuk memalsukan Quran. Upaya untuk memalsukan Quran sangat banyak, tetapi selalu ketahuan bahkan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga betul-betul Al-Quran senantiasa terjaga sebagai kalam Allah, kitab yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang sanggup memalsukan Quran walaupun hanya sehuruf saja, hanya sehuruf saja. Maka tidak ada yang sanggup untuk mereka yaitu menyusupkan kebatilan ke dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua, keyakinan kita tentang Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran satu-satunya kitab yang membimbing kita kepada jalan yang lurus di setiap zaman dan tempat. Di setiap zaman dan tempat, Al-Quran diturunkan Allah untuk seluruh para manusia, baik di segala tempat dan di segala zaman. Kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat khusus untuk Bani Israel, Injil khusus untuk Bani Israel, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi khusus untuk kaumnya. Adapun Al-Quran likullin nas wa likulli zaman, untuk semua manusia dan di semua zaman dan di semua tempat. Sehingga Al-Quran datang untuk memperbaiki semua kehidupan manusia di zaman kapanpun dan di tempat manapun. Sehingga dikatakan Al-Quran cocok untuk segala tempat dan zaman, karena memang yang menurunkan Al-Quran Allah, yang menciptakan manusia, yang tahu persis bagaimana manusia ini untuk baiknya, yang akan menjadikan rusaknya. Allah yang tahu persis, dan Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah orang yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak cocok untuk zaman sekarang, ini adalah ungkapan rusak dari orang yang mereka tidak mengimani Allah dengan benar. Kalimat mereka, kata Al-Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh kalimat yang sangat rusak yang keluar dari lisan-lisan mereka, kalimat yang sangat mengundang kemurkaan Allah yang sangat besar yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyaquluna illa kadiba, tidak lain ucapan mereka adalah ucapan yang penuh dengan kedustaan. Maka Allah sebutkan tentang Al-Quran lil alamin,
Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allah yang Maha Berkah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamina nadhira, agar Nabi memperingatkan kepada lil alamin, seluruh penduduk bumi, sehingga tidak hanya pada kelompok-kelompok tertentu atau dan waktu tertentu, tapi lil alamin, untuk seluruh alam, ini seluruh penduduk bumi di mana mereka hidup, maka mereka terkena risalah Rasulullah SAW. Dan Allah ketika menyampaikan Quran untuk manusia, ungkapannya ya ayuhan nas. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Bani Israel, wahai yani Bani Israel, sebatas untuk Bani Israel, tidak lebih daripada Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran, ungkapan yang Allah berikan ya ayuhan nas, wahai manusia, artinya meliputi seruannya kepada semua manusia sejagat, bahkan meliputi kepada bangsa jin, sehingga Allah pun katakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna bih wala nusrika bi rabbina ahada. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok bangsa jin yang mereka mendengarkan Al-Quran yang aku baca. Lalu mereka mengatakan, jin-jin ini mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaban, kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang Quran ini betul-betul membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bih, kami pun beriman kepada Al-Quran, wala nusrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah yang kedua, keyakinan yang wajib kita bangun terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran lil alamin, ini untuk seluruh alam, untuk seluruh penduduk bumi. Yang ketiga, bahwa kita wajib untuk meyakini bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril, yang Jibril membawa kepada Rasulullah Muhammad SAW, adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lesan Arab yang sangat jelas, yang sangat gamblang, dalam rangka agar Rasulullah SAW menyampaikan kepada manusia semuanya. Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, dan Allah lebih tahu mengapa Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Adapun hikmahnya tentu sangat banyak, tapi satu diantaranya, tidak ada bahasa yang lebih kaya dibandingkan dengan bahasa Arab. Padanan katanya bisa sampai ratusan, sehingga setiap para ulama setiap menggali ayat yang sudah berulang-ulang dipelajari, selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Ini termasuk diantara rahasia Al-Quranul Karim, sehingga seorang muslim, bapak sekalian, sangat tertuntut mencintai bahasa Arab, karena dengan itu kita akan faham terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Ada bahasa yang merupakan kunci kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Sayang, kita kalau untuk kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu sanggup dan rela dengan mudah mengeluarkan kocek jutaan. Berapapun kursus itu akan dibayar, dan ada rasa kebanggaan. Tapi kalau untuk bahasa Arab, kursus dibuat gratis pun sedikit banget peminatnya yang minat untuk belajar bahasa Arab.
Padahal Al-Quran adalah kunci untuk kita masuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab kunci untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab kunci untuk memahami sunnah Rasulullah SAW. Dan perkataan para ulama, mereka semuanya dengan bahasa Arab. Maka para ulama zaman dulu, walaupun mereka bukan bangsa Arab, mereka sangat piawai dengan ini bahasa Arab. Al-Imam Al-Bukhari itu bukan orang Arab, beliau dari Bukhara, tapi bagaimana kecintaannya dengan bahasa Arab. Bapak sekalian, maka sudah selayaknya kita demikian pula bagaimana bisa menumbuhkan kecintaan kepada bahasa Arab. Kakek moyang kita, negeri kita ini, alhamdulillah, sungguhnya punya tradisi yang bagus, nulis bahasa Indonesia pun dengan Arab, yang dikatakan dengan Arapegon. Tapi ini sudah mulai punah, kita hampir tidak mengenal. Yang kakek-kakek kita dulu, mereka sangat akrab dengan Arab, Pegon. Intinya sudah seharusnya kita mencintai bahasa Arab, karena Al-Quran Allah ungkapkan dengan ungkapan bahasa Arab, sehingga kunci untuk memahami Al-Quran mesti paham bahasa Arab. Demikian pula sunnah Nabi kita dengan bahasa Arab. Maka kita pun bagaimana bisa mencintai bahasa Arab. Mencintai bahasa Arab termasuk bagian dari agama, karena dari situlah kita akan bisa lebih mendalami berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, di antara keimanan yang kita bangun terhadap Al-Quran itu, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya anna fil Quran naba'un min qablina wa khabarun min ba'dina wa hukmun ma bainana huwal faslu laysa bil hasl man tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtagha al huda fi ghairihi adallahullah wa wahablullah al matin wa nuruhul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim man qala bil Quran sadaq wa man hakama bihi adl wa man amila bihi ujir wa man da'a ilahi huda ila siratul mustaqim. Kan dia mengatakan di antara keyakinan yang wajib kita bangun terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini kitab yang memuat berita-berita orang sebelum kita, kisah tentang Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Saleh, Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, semuanya adalah umat sebelum kita. Dan Allah memuat itu, dan Nabi tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah hadir di zaman-zaman itu, tapi Nabi menyampaikan kisah-kisah para rasul sebelumnya, semuanya semata-mata adalah wahyu dari Allah, sehingga Nabi bisa menyampaikan dengan sangat gamblang apa yang memang diwahyukan Allah berkaitan dengan kisah umat-umat yang masa lalu, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Wa khabarun min ba'dina, dan Al-Quran kitab yang menghabarkan tentang kejadian setelah kita, kejadian yaumul akhir, kemudian peristiwa-peristiwa yang mengantarkan terjadi yang menjadi tanda besar hari kiamat, kemudian berbagai macam fitnah-fitnah yang Nabi beritakan sepeninggal Nabi. Ini semuanya berita-berita masa depan yang Nabi sampaikan, dan itu termasuk berita nubuah, di mana Nabi berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, dan wajib kita membenarkan setiap berita yang Nabi sampaikan. Dan Al-Quran adalah hukum yang memutuskan di antara kita. Seorang mukmin sangat tertuntut dia memiliki keridhaan dan kesanggupan dan keridhaan untuk benar-benar bertahkim kepada Al-Quran yang Nabi ajarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa orang-orang ini hakikatnya tidak beriman sampai betul-betul
dia punya kesanggupan untuk bertahkim kepada Nabi yang mengajarkan Quran ini. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah katakan, demi Rabbmu, yaitu demi Allah, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang mukmin, bisa maknanya kafir, bisa maknanya munafik, bisa maknanya orang yang imannya lemah, tidak sempurna imannya. Sampai kapan mereka dikatakan mukmin? Satu, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, orang itu menjadi mukmin yang sejati ketika dia sanggup, dia siap untuk bertahkim, untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa? Fima syajara bainahum, dalam semua perkara yang mereka miliki. Bapak sekalian, berapa banyak kaum muslimin yang mengaku dengan keislamannya tapi tidak siap untuk bertahkim kepada Nabi dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara. Mukmin itu yang pertama kali harusnya siap untuk bertahkim, berhukum kepada Rasulullah SAW. Tentu Nabi memiliki batas umur. Di zaman Nabi masih hidup, setiap orang punya masalah, bagaimana datang kepada Nabi untuk diputuskan masalahnya itu. Tapi Nabi manusia biasa yang terbatas umur, tapi agama yang di Nabi bawa berlangsung sampai kiamat. Maka seorang mukmin, dia akan sanggup memutuskan masalah hidupnya dengan ajaran yang Nabi telah sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam semua perkara, contoh yang paling gampang diantaranya, muslimin kalau udah urusan waris harta itu mintanya itu ditumpodo wae, rasa dibidak-bidak nih. Itu namanya tidak punya kesanggupan bertahkim kepada Nabi. Ajaran kita mengajarkan hukum waris, intinya laki-laki jatahnya 2, perempuan 1, sehingga 1:2 itu apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mukmin, dia akan ridha dengan pembagian itu. Tapi kalau dia memang imannya tipis atau bahkan nggak beriman sama sekali, dia akan berontak, ya ditumpodo wae, gen adil. Sehingga adil itu dia menurut dia ditumpodo, itu ben adil. Kalau nggak podo namanya nggak adil. Itu namanya belum memiliki kesiapan untuk bertahkim kepada Nabi SAW. Yang kedua, kalau Nabi sudah memutuskan perkara, hatinya itu adanya hanya ridha, legowo, menerima dengan sangat welcome, sehingga dia tidak ada rasa sesek dan protes dengan keputusan Nabi. Baik itu berkaitan keputusan akidah, keputusan ibadah, keputusan ini akhlak. Berapa banyak muslimin yang kalau sudah disampaikan ajaran Nabi ngamuk-ngamuk dalam urusan akidah. Nabi mengajarkan begini, prakteknya masih begini, dia merasa yaitu tersalahkan, ngamuk, sehingga protes, ngamuk, sesak dadanya, nggak bisa terima. Ini bukan sifatul mukminin. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman. Kalau sudah mendapatkan keputusan Nabi, maka yang ada tinggal taslim. Taslim itu, Bapak sekalian, kalau kaitannya dengan berita, itu taslimnya bentuknya membenarkan, tasdiq. Kalau bentuknya itu perintah dan larangan, sami'na wa ta'na. Bagaimana dia nurut, bagaimana dia manut, itu adalah tuntutan ini iman berkaitan dengan kabar-kabar yang datang dari Nabi maupun perintah-perintah yang datang dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wal faslu laisa bil hasl. Quran ini memutuskan perkara tanpa main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa meninggalkan Al-Quran, dia akan menghadapi permusuhan Allah Ta'ala. Allah akan memusuhi, Allah akan menjadi musuhnya orang-orang yang mereka meninggalkan ini Al-Quran. Wa man ibtaghal huda bi ghairihi adallahullah. Barang siapa mencari petunjuk kepada selain Quran, dia mencari petunjuk bukan dengan Quran, pasti dia akan sesat. Sehingga sesat akidahnya, sesat ibadahnya, sesat praktek ini kehidupan bermuamalahnya, karena hanya Quran yang akan membimbing kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran inilah yang betul membimbing ke jalan yang lurus, sehingga lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus akhlaknya. Itu apabila hanya seorang itu mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang dia meninggalkan Quran, pasti, bukan hanya mungkin, pasti dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Wahablillahil matin. Quran adalah tali Allah yang sangat kokoh. Artinya orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan Quran, itulah tali penyelamat. Tali penyelamat. Dunia kita ini penuh dengan entrik-entrik untuk menyesatkan dari jalan Allah, karena memang iblis tugasnya menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala, dan setan-setan dari kalangan manusia yang menjadi pasukan iblis sama programnya, bagaimana menyesatkan dari jalan Allah. Puncaknya adalah bagaimana memurtadkan orang yang mereka beriman. Ini puncak target mereka ini dalam menyesatkan manusia. Waktu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Betapa sangat besar ambisi mereka untuk memurtadkan kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama, jadi sama-sama kafirnya. Bahkan untuk gerakan pemurtatan ini, mereka siap mengibarkan bendera perang, memerangi orang-orang yang mereka tidak mau dimurtadkan, atau mereka ingin murtadkan dengan cara memerangi kaum mukminin. La yasaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian, baik dengan perang militer, dengan perang senjata, perang musuh, perang fisik, maupun dengan perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian kalau mereka sanggup. Bahkan untuk mewujudkan program pemurtatan ini, mereka sanggup menganggarkan berapapun biaya yang dibutuhkan. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka akan mendonasikan, akan menganggarkan berapapun biaya yang dibutuhkan untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, bahkan digambarkan oleh Allah Ta'ala makar untuk memurtadkan muslimin seperti makar yang bisa menjebol gunung. Wa inna makrahum litasula minhul jibal wa in kana makrahum, dan makar mereka itu makar yang seakan bisa menjebol gunung, makar yang sangat dahsyat. Tapi kata Allah, selama muslimin mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'annya, dengan tali agama Allah, maka segala upaya makar pemurtatan mereka akan gagal, akan kandas. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka
Sedangkan kepada kalian dibacakan ayat Allah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Barang siapa yang betul-betul serius dalam berpegang teguh dengan Quran yang Allah turunkan, mereka akan tetap selamat di atas siratal mustaqim, alias makar mereka untuk memurtadkan muslimin bakal kandas. Kuncinya mereka betul-betul iktisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran tali yang kokoh, tali penyelamat dari semua upaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa nuruhul mubin. Quran adalah cahaya Allah yang sangat terang benderang. Barang siapa yang mereka betul-betul memahami Al-Quran, dia seperti berjalan dengan cahaya yang terang benderang. Yang paling bisa melihat hakikat perkara adalah orang yang mereka paling memahami Al-Quranul Karim. Yang mereka tidak memahami Al-Quran, maka seperti nggak punya cahaya, sehingga akan berada di lorong-lorong kegelapan. Dia sampai tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa wadhikrul hakim. Quran adalah peringatan yang sangat bijak. Ini pelajaran yang paling bijak mengajarkan dalam kehidupan kita, karena Al-Quran datang dari Allah yang maha hakim. Dan siratal mustaqim, barang siapa berkata dengan Quran pasti benar. Barang siapa berhakim dengan Quran pasti adil. Barang siapa mengamalkan Al-Quran pasti diberikan pahala. Barang siapa berdakwah mengajak kepada Al-Quran, pasti dia akan masuk ke siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Termasuk diantara keyakinan kita bangun bahwasanya Al-Quran kitab yang barang siapa yang betul berpegang teguh dengannya, la yadhillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat, sebagaimana Allah tegaskan, fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Barang siapa yang dia berpegang yaitu mengikuti petunjukku, apabila telah datang dariku petunjuk, barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia, dia akan lurus. Di akhirat dia akan masuk jannah, sehingga tidak akan celaka. Demikian juga Bapak sekalian, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan untuk membimbing manusia keluar dari kegelapan kepada cahaya, dari gelapnya syirik kepada cahaya tauhid, gelapnya kufur kepada cahaya iman, gelapnya maksiat kepada cahaya taat. Maka Quran akan mengeluarkan mereka dari itu semuanya, sehingga betul-betul Quran adalah kitab yang Allah siapkan untuk keselamatan manusia di dunia sampai di akhiratnya. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.